Presiden Prabowo Subianto melanjutkan kunjungannya ke lokasi bencana di Aceh Tamiang. Presiden meninjau pembangunan hunian sementara yang dibangun Danantara untuk warga terdampak banjir dan longsor. Presiden Prabowo Subianto meninjau struktur dan fasilitas hunian yang dibangun BPI Danantara bernama Rumah Hunian Danantara di Kebun Tanjung Semantoh, Karangbaru, Aceh Tamiang, Aceh, Kamis pagi. Presiden melihat langsung kondisi bangunan serta kelengkapan fasilitas yang disiapkan bagi warga terdampak. Hunian ini dilengkapi berbagai fasilitas pendukung antara lain toilet, kamar mandi, dapur umum, musola, serta taman bermain. Hunian ini juga dilengkapi fasilitas tempat tidur, kipas angin, serta akses wifi gratis untuk menunjang kebutuhan dasar para penghuni. Sebanyak 198 unit telah selesai dibangun pada 1 Januari 2026, disusul total 600 unit yang akan siap huni pada 8 Januari 2026. Danantara menargetkan pembangunan hunian secara keseluruhan mencapai 15.000 unit dalam 3 bulan. Itu ya, saya terima kasih sekali lagi. Saya nanti minta koordinasi yang ketat karena tadi dilaporkan ke saya bahwa kebutuhan rumah seluruh 3 provinsi adalah sekitar 90.000. Nah, ya kan? Tiga provinsi yang rusak berat. Apakah yang 15.000 nanti bagian dari 90.000 itu? Itu yang harus dibicarakan. Ya. Usai meninjau pembangunan hunian sementara, Presiden menggelar rapat terbatas dengan 10 Menteri Kabinet Merah Putih, Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, serta Bupati Aceh Tamiang. Presiden Prabowo menyampaikan permohonan maaf karena belum bisa mengunjungi semua lokasi bencana. Prabowo mengungkapkan dirinya kerap mendapat keluhan dari para bupati yang daerahnya terdampak bencana. Beberapa pihak dari Mendagri, dari Gubernur, bahwa banyak kabupaten lain bertanya kok Presiden belum sampai. Ya. Saya minta maaf, saya belum bisa ke semua titik, tapi saya pilih atau saya disarankan hadir di tempat-tempat yang sedang ada kegiatan penting, dan walaupun semua daerah pasti mengalami kesulitan yang sangat besar, tetapi saya sudah sampaikan ke Gubernur dan Mendagri, nanti insya Allah saya coba tetap daerah-daerah yang dampaknya besar akan saya datangi. Baik, pemirsa, masih dari Sumatera, hujan berintensitas tinggi yang mengguyur kota Padang sejak Kamis malam menyebabkan banjir susulan di daerah Batu Buswak, Kecamatan Pau, Kota Padang. Ya, inilah kondisi jalan penghubung menuju Batu Buswak, Kecamatan Pau, Kota Padang. Sepanjang kurang lebih 50 meter, badan jalan amblas akibat banjir susulan. Putusnya satu-satunya akses jalan tersebut membuat aktivitas warga terhenti total. Kendaraan tidak dapat melintas, warga terpaksa berjalan kaki melalui jalur darurat. Hingga kini sedikitnya 50 kepala keluarga terisolir. Warga dihimbau tetap waspada karena hujan masih berlanjut. Sementara itu, Kabupaten Gayo Lues kembali diterjang banjir bandang. Banjir tersebut disebabkan hujan deras sejak 1 hari terakhir. Banjir bandang susulan yang terjadi di Kabupaten Gayo Lues, Aceh menyebabkan jalan tergenang. Kendaraan yang melintas harus hati-hati karena arus yang deras. Banjir juga merusak perkebunan dan persawahan sehingga warga belum dapat menggarap lahannya yang masih tertimbun lumpur dan kayu. Warga berharap pemerintah dapat segera memulihkan dampak bencana ini dengan menormalisasi aliran sungai agar aktivitas warga dapat kembali berjalan normal. Jalan, tapi kalau volume debit airnya terlampau banyak, memang tidak mencukupi lagi untuk jalannya ke sampai meluap. Kiranya ya sesegera mungkin kiranya dapat dibuatkan bendungan, normalisasi sungai ini sehingga kami masyarakat ini bisa
bisa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana biasa, yaitu bersawah. Karena selama ini sawah kami yang terdampak ini memang sudah ya lumayan. Banjir susulan di Gayo Luwes Aceh menyebabkan jembatan penghubung antar desa ambruk. Selain itu, mobil dinas camat yang berada di atas jembatan ikut hanyut terseret arus. Sebuah mobil dinas milik Camat Pantan Cuaca, Gayo Luwes Aceh, hanyut terbawa arus sungai. Peristiwa ini terjadi pada Kamis sore pukul 16.30 waktu Indonesia Barat di Desa Seneren, Kecamatan Pantan Cuaca, tepatnya di jembatan penghubung Desa Seneren dan Desa Kurnia. Mobil dinas ini diketahui terjebak di atas jembatan sejak banjir bandang dan tanah longsor pertama melanda wilayah Gayo Luwes Aceh pada 26 November 2025 lalu. Derasnya arus air susulan akibat hujan deras menyebabkan struktur jembatan tidak mampu menahan arus hingga akhirnya ambruk dan menyeret mobil ke dalam sungai. Warga yang berada di lokasi kejadian sempat berupaya melakukan penyelamatan agar tidak terseret lebih jauh oleh derasnya arus sungai. Hingga saat ini mobil masih berada di aliran sungai dengan kondisi terendam. Dari Kabupaten Gayo Luwes Aceh, Dosaino Ariga, iNews melaporkan. Kembali bersama kami pemirsa, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP baru diteken Presiden Prabowo Subianto dan mulai berlaku hari ini. KUHP dan KUHAP baru resmi berlaku setelah diteken Presiden Prabowo Subianto. KUHP Indonesia disahkan berlaku efektif 2 Januari 2026. Di salah satu pasal, yakni pasal 218, disebutkan setiap orang yang menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden dan wakil presiden di muka umum berpotensi diancam penjara paling lama 3,5 tahun. Ya, lalu pasal 240 mengatur mengenai penghinaan pemerintah atau lembaga negara dengan ancaman pidana penjara paling lama 1,5 tahun. Ini juga terkait pasal perzinahan. Ini penting juga pasal 411 ayat 1 menyebut setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya diancam pidana penjara paling lama 1 tahun. Kita pindah ke pasal berikutnya, 256, menyebut setiap orang yang ingin menggelar pawai atau unjuk rasa di tempat umum tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan. Kita ke pasal 300. Ini juga menjamin potensi penjara 3 tahun bagi mereka yang menebar kebencian atau penghasutan untuk melakukan diskriminasi berdasarkan agama atau kepercayaan orang lain. Selanjutnya, pasal 301 menyebut setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan atau gambar dengan maksud agar isi tulisan atau gambar tersebut diketahui, dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun.